Alibaba resmi meluncurkan aplikasi Qwen versi beta untuk publik. Aplikasi ini tersedia untuk iOS, Android, web, dan PC, sementara versi internasional akan menyusul kemudian. Peluncuran ini disebut sebagai upaya memperluas akses teknologi kecerdasan buatan kepada pengguna sehari-hari. Pemirsa, Alibaba resmi meluncurkan aplikasi Qwen versi beta untuk publik, menandai langkah besar perusahaan dalam menghadirkan teknologi AI langsung kepada konsumen. Aplikasi ini memanfaatkan model Qwen 3 terbaru dan dibuka gratis untuk pengguna di China. Alibaba resmi meluncurkan aplikasi Qwen versi beta untuk publik. Aplikasi ini tersedia untuk iOS, Android, web, dan PC, sementara versi internasional akan menyusul kemudian. Peluncuran ini disebut sebagai upaya memperluas akses teknologi kecerdasan buatan kepada pengguna sehari-hari. Perusahaan menggambarkan Qwen sebagai asisten cerdas yang mampu melakukan tugas kompleks, bukan sekedar berinteraksi dalam percakapan. Aplikasi ini menawarkan fitur riset mendalam, pengkodean berbantuan AI, alat berbasis kamera, hingga interaksi suara. Qwen juga dapat menghasilkan laporan riset dan membuat presentasi multi-slide hanya dengan satu perintah. Peluncuran Qwen beta datang setelah Alibaba mengumumkan rencana investasi 380 miliar yuan untuk memperkuat infrastruktur dan model dasar AI dalam 3 tahun ke depan. Adapun investasi ini menegaskan komitmen perusahaan mempercepat inovasi di sektor kecerdasan buatan. Langkah tersebut juga menempatkan Alibaba dalam persaingan ketat teknologi AI global. Berbagai sumber untuk IDXtional. Pemirsa, Jeep menarik lebih dari 100.000 kendaraan listrik plug-in hybrid mereka dari pasar setelah menemukan cacat produk pada mesin 4 silinder buatan Meksiko, di mana recall ini dilakukan untuk menghindari resiko kehilangan tenaga, kecelakaan hingga potensi kebakaran pada Wrangler 4xe dan juga Grand Cherokee PHEV. Jeep mengumumkan penarikan kembali secara massal terhadap Wrangler 4xe PHEV dan Grand Cherokee PHEV dengan total mencakup 149.699 unit di seluruh pasar global. Langkah ini dilakukan setelah perusahaan menemukan adanya risiko kontaminasi serpian proses casting di dalam mesin 4 silinder 2,0 liter buatan Meksiko. Kontaminasi serpian casting tersebut dapat masuk komponen kunci mesin, menyebabkan kerusakan serta hilangnya tenaga kendaraan secara mendadak. Jeep memperingatkan bahwa kondisi ini berisiko menyebabkan hilang kendali, kecelakaan, bahkan kebakaran jika tidak segera ditangani. Hingga akhir Oktober 2025, perusahaan menerima 36 aduan, 144 klaim garansi, 36 laporan kebakaran, serta 50 insiden mesin mati mendadak terkait masalah ini. Jeep juga mencatat 3 kasus cedera yang diduga berkaitan dengan kerusakan mesin tersebut. Sebagai tindakan lanjut, Jeep akan mengirimkan pemberitahuan resmi kepada pemilik mulai 29 Desember 2025 sebanyak 112.859 pemilik Wrangler 4xe dan 36.840 pemilik Grand Cherokee 4HEV akan mendapatkan penggantian mesin secara penuh untuk menghilangkan resiko kerusakan di masa mendatang. Recall terbaru ini menambahkan daftar panjang problematika produk Jeep setelah sebelumnya mereka memperingatkan lebih dari 320.000 pemilik untuk memarkir kendaraan di luar rumah akibat resiko baterai terbakar. Sebelumnya pada Oktober 2025, Jeep juga menarik hampir 25.000 Wrangler 4xe akibat pembaruan sistem yang mengganggu kinerja hybrid. Namun perusahaan menegaskan bahwa langkah perbaikan ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pengadilan Berlin menjatuhkan vonis denda 572 juta euro kepada Google atas praktik anti-kompetitif di layanan Google Shopping. Ya, putusan ini menyatakan Google merugikan 2 perusahaan Jerman dengan menyalahgunakan dominasi pasar dalam hasil pencarian. Pengadilan di Berlin menjatuhkan putusan yang mewajibkan Google membayar ganti rugi senilai 572 juta euro atau setara 665 juta dolar Amerika. Putusan ini dikeluarkan karena Google dinilai menyalahgunakan posisi dominannya dalam layanan perbandingan harga melalui Google Shopping. Dalam putusan tersebut, Google diwajibkan membayar 465 juta euro kepada Idealo dan 107 juta euro kepada Produkto. Kedua platform pembanding harga itu menyatakan Google melakukan self-preferencing dengan memberikan perlakuan khusus pada Google Shopping dalam hasil pencarian.
Idealo menggugat Google pada Februari 2025 menuduh raksasa teknologi tersebut membatasi pertumbuhan pesaing melalui praktik anti-kompetitif. Perusahaan itu menyatakan kerugian yang dialami masih lebih besar dibanding putusan ganti rugi yang ditetapkan pengadilan. Google membantah semua tuduhan dan menyatakan telah melakukan perubahan sejak 2017 untuk memberikan kesempatan setara bagi platform lain dalam menampilkan iklan. Namun Idealo menegaskan bahwa langkah hukum tetap dilanjutkan karena penalti yang dijatuhkan masih dianggap jauh dari kerugian sebenarnya. Kasus ini menjadi bagian dari serangkaian penyelidikan regulator Eropa terhadap Google, termasuk dugaan praktik serupa pada layanan Google Flights dan Google Hotels. Sebelumnya Komisi Eropa juga menjatuhkan denda hampir 3 miliar euro kepada Google atas pelanggaran di industri periklanan digital. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Pemerintah Amerika Serikat telah mencapai kerangka kerja perjanjian perdagangan bilateral dengan Argentina, Guatemala, El Salvador, dan Ekuador. Ya, di mana perjanjian ini mengharuskan pihak Washington menghapuskan tarif resiprokal untuk barang-barang tertentu yang tidak dapat ditanam, ditambang, atau diproduksi secara alami di negeri Paman Sam. Sementara itu, keempat negara tersebut setuju untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat, sekaligus membuka kembali pasar mereka di sejumlah wilayah. Bahkan pihak setempat juga akan menghapus tarif resiprokal untuk produk tekstil dan pakaian jadi dari Guatemala dan El Salvador. Namun demikian, Amerika Serikat akan tetap mempertahankan level tarif untuk sebagian besar barang dari Argentina, Guatemala, dan El Salvador di angka 10%. Dan untuk sebagian besar barang dari Ekuador di angka 15%, di mana seperti diketahui tarif resiprokal yang diberlakukan oleh pemerintah Washington pada tahun ini telah mendorong tekanan inflasi dalam beberapa bulan terakhir dengan indeks harga konsumen Amerika pada September yang naik 3% secara tahunan. Tidak hanya itu, penurunan atau penghapusan tarif resiprokal untuk produk-produk seperti pisang, kopi, dan kakao diperkirakan akan mengurangi tekanan inflasi di negara tersebut. Pemirsa, China resmi melarang warganya berpergian ke Jepang di tengah memanasnya hubungan diplomatik kedua negara. Larangan ini muncul setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan kemungkinan pengerahan militer jika China menyerang Taiwan. China resmi melarang warganya berpergian ke Jepang di tengah memanasnya hubungan diplomatik kedua negara. Sementara pemerintah Jepang menyampaikan keberatan atas imbauan perjalanan yang dikeluarkan Beijing dan meminta China mengambil langkah yang tepat. Juru bicara pemerintah Jepang, Minoru Kihara, menilai komunikasi seharusnya ditingkatkan, bukan dibatasi, meski hubungan kedua negara tengah berselisih. Ketegangan memuncak setelah Takaichi menegaskan bahwa agresi China terhadap Taiwan dapat memicu respon militer dari Tokyo. Beijing memanggil Duta Besar Jepang pada Jumat sebagai respon atas pernyataan Takaichi terkait Taiwan. Lalu Tokyo kemudian melakukan hal serupa setelah unggahan seorang konsul jenderal China di Osaka dianggap mengandung ancaman terhadap pemimpin Jepang itu. Pemerintah Jepang menegaskan kembali posisi resminya mengenai Taiwan yang berada dekat dengan wilayah Jepang. Adapun Kedutaan Besar China di Jepang mengeluarkan peringatan agar warganya tidak bepergian ke Jepang melalui unggahan di platform WeChat. Beijing menilai pernyataan pemimpin Jepang telah merusak suasana komunikasi antar masyarakat kedua negara. Imbauan ini memperlihatkan meningkatnya kekhawatiran Beijing terhadap eskalasi politik yang kini mempengaruhi interaksi publik kedua negara. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, hubungan diplomatik antara pemerintah Jepang dan China kembali memanas dalam beberapa hari terakhir, di mana ketegangan terkait perselisihan Taiwan tersebut telah mengguncang pasar saham dan sektor pariwisata kedua negara. Ketegangan diplomatik antara Jepang dan Tiongkok kembali memanas dan langsung mengguncang pasar saham Tokyo, di mana sektor pariwisata menjadi korban pertama setelah Beijing memperingatkan warganya untuk tidak berkunjung ke Jepang di tengah perselisihan terbaru terkait Taiwan. Pada perdagangan Senin waktu setempat, saham emiten yang sangat bergantung pada wisatawan Tiongkok kompak berguguran, antara lain saham Aisetan Mitsukoshi yang anjlok 11,4%,
dan menjadi penurunan terbesar lebih dari 1 tahun, dilanjutkan oleh saham operator Tokyo Disneyland Oriental Land yang terperosok 5,1%, serta Japan Airlines yang turun 3,9%. Seperti diketahui, pariwisata selama ini menjadi penopang penting ekonomi negeri Sakura, terlebih setelah mata uang yen sempat mengalami pelemahan. Bahkan pada September lalu, wisatawan dari daratan Tiongkok menyumbang sekitar 24% kunjungan atau menjadi terbesar kedua setelah Korea Selatan. Adapun larangan perjalanan dari negeri tirai bambu juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga 2,2 triliun yen atau sekitar 14,23 miliar dolar Amerika secara tahunan, sekaligus dapat memangkas produk domestik bruto real Jepang sebesar 0,36% yang berpotensi memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih luas daripada sekedar sektor pariwisata. Berbagai sumber ada istilahnya.